sha-la-la-la-la, you feel something do every sha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Satrijaya dengan NIM C1B019015, Program Studi Manajemen Angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Adapun video klip kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan kelas R002 Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Idham Holik, SE, MM. Di video kali ini saya akan membahas gaya kepemimpinan di era reformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa era reformasi itu dimulai dengan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie sampai saat ini, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Kepemimpinan era Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan Presiden B.J. Habibie yang merupakan presiden pertama di era reformasi, di mana dalam periode awalnya menjabat presiden, beliau masih dianggap berbau rezim Orde Baru dan kepanjangan dari tangan Soeharto, karena dia adalah salah satu orang yang paling dekat dan dipercaya oleh Soeharto. Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto, termasuk keadaan ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan yang otomatis menyebabkan kesejahteraan rakyat semakin menurun. Adapun gaya kepemimpinan B.J. Habibie merupakan seorang pemimpin yang bersifat demokratik. Bukti dari kepemimpinannya yang demokratis tersebut yaitu dengan adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan juga membentuk serikat-serikat tersendiri, membawa dampak positif untuk negara Indonesia. Dengan kebebasan pers yang dibuka selebar-lebarnya sehingga melahirkan demokratisasi yang luas. Tak hanya itu, Presiden Habibie juga membebaskan para tahanan politik yang ditangkap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam waktu yang relatif singkat sebagai Presiden Republik Indonesia, Habibie telah memelihara pandangan modern beliau dalam demokrasi dan mengimplementasikannya dalam setiap proses pembuatan keputusan. Peran penting Habibie dalam proses percepatan demokrasi di Indonesia dikenal baik oleh masyarakat nasional ataupun internasional, sehingga beliau dianggap sebagai bapak demokrasi. Adapun komitmen beliau terhadap demokrasi itu nyata, di mana ketika MPR, institusi tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, menolak pidato pertanggungjawaban Habibie, yaitu masalah referendum Timur Timur. Habibie secara berani mengundurkan diri dari pemilihan presiden yang baru pada tahun 1999. Beliau melakukan ini selain penolakan MPR atas pidatonya tidak mengekang beliau untuk terus ikut serta dalam pemilihan, dan keyakinan dari pendukung beliau bahwa beliau akan tetap bisa unggul dari kandidat presiden lainnya, karena yakin bahwa sekali pidatonya ditolak oleh MPR akan menjadi tidak etis baginya untuk terus ikut dalam pemilihan. Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai pendidikan politik dari arti sebuah demokrasi. Sikap demokratis yang dimiliki B.J. Habibie dapat dilihat dari kebijakan pada masa pemerintahannya. Tapi di balik sikap demokratis yang ia miliki, juga sangat cepat juga dalam bertindak, tetapi beliau tidak pernah memikirkan risiko apa yang akan timbul dari tindakannya yang sangat cepat itu. Ia juga merupakan presiden yang berkarakteristik atau tabiatnya tidak mau kalah dengan siapapun. Contohnya dengan kasus Timur Timur, karakteristik ini diilustrasikan dengan kisah lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Semua warga Indonesia terkejut, terutama Ali Alatas yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, ketika Habibie tiba-tiba mengumumkan kepada dunia internasional tentang pemberian opsi kepada rakyat Timur Timur, tetap bergabung dengan Indonesia ataupun melepaskan diri sebagai negara merdeka. Selanjutnya yaitu kepemimpinan era Abdurrahman Wahid. Gaya kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Presiden Gus Dur
Pemerintahan Gus Dur hanya berlangsung 21 bulan, yaitu mulai dari 20 Oktober 1999 sampai dengan 24 Juli 2001. Gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid adalah gaya kepemimpinan responsif akomodatif yang berusaha untuk mengagregasikan semua kepentingan yang beraneka ragam yang diharapkan dapat dijadikan menjadi satu kesepakatan atau keputusan yang memiliki keabsahan. Gus Dur juga adalah sosok yang sangat menghargai perbedaan. Dalam hal menegakkan demokrasi, Gus Dur melihat pluralisme, keberagaman, dan keberbudayaan sebagai syarat penting yang harus dipenuhi. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin benar-benar menjadi pendamai dalam menata kehidupan di bumi, bukan menindas dan menyingkirkan kaum yang lain. Gus Dur berkeyakinan bahwa dengan pluralisme akan membawa sikap politik selalu menjunjung tinggi demokrasi, kontestasi perbedaan pikiran dan pendapat selalu menjadi bagian dari politik Gus Dur. Salah satu kebijakan Gus Dur yang mengakomodasi perbedaan adalah keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Kepres nomor 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan barongsai. Begitupun dengan kebijakannya yang menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari raya umat beragama sebagai hari libur nasional. Tetapi di balik kelebihan Gus Dur dalam menghargai pluralisme yang mengakui kaum minoritas seperti Tionghoa, terdapat juga gaya kepemimpinan yang tidak disukai baik di kalangan menteri maupun parlemen, yaitu dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan sedikit demi sedikit menarik dukungannya. Simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur pun dilengsarkan oleh MPR. Selanjutnya yaitu kepemimpinan era Megawati Soekarno Putri. Gaya kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Sebagai presiden pertama wanita Indonesia, ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pada masa pemerintahan Megawati, konsolidasi demokrasi di Indonesia semakin menguat. Megawati bisa dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi pasca reformasi, sebab dalam masa pemerintahnya, pemilu dan pemilihan presiden digelar secara langsung. Gaya kepemimpinan dari Megawati adalah salah satunya adalah berani mengambil keputusan serta resiko, yaitu dengan menjual beberapa aset negara. Salah satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara atau BUMN secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada negara yang harus dipertimbangkan dengan saksama. Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan privatisasi PT Semen Gresik dan PT Indosat. Privatisasi juga banyak dikecam karena dipandang merugikan negara triliunan rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT Semen Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan saham. Selanjutnya yaitu kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono. Gaya kepemimpinan Presiden SBY yang paling mencolok adalah karismatiknya dan berdasarkan
Ciri-ciri dari kepemimpinan ideal yang sesuai dengan beliau diantaranya adalah pengetahuan umum yang luas seperti yang telah dituliskan Marie Muhammad bahwa SBY adalah seorang militer intelektual, kemudian kemampuan analitik yang tajam yang kadangkala mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan. Keterampilan berkomunikasi secara efektif juga dimiliki oleh Presiden SBY. Presiden SBY bergaya pemimpin yang bertipe militeristik. Hal ini disebabkan karena yang mempengaruhi corak kepemimpinan seorang bisa berupa pendidikan dan pengalamannya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus gaya kepemimpinan militeristik Presiden SBY yang masih melekat, seperti beberapa kali memarahi menterinya di depan umum, memarahi para bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang tidur ketika SBY sedang berpidato. Selain itu, gaya militeristik SBY tergambar dari tindakan-tindakan SBY dalam pelaksanaan administrasi negara yang formalitas dan kaku. Ini merupakan salah satu karakteristik dari gaya kepemimpinan militeristik, yaitu segala sesuatu bersifat formal. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan era Joko Widodo. Gaya kepemimpinan Joko Widodo. Salah satu gaya kepemimpinan Joko Widodo yang menonjol adalah belusukannya. Bagi Jokowi, belusukan memiliki arti penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Jokowi, seorang pemimpin harus turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi real yang ada dan tidak begitu saja menerima laporan bawahan. Manajemen kontrol itu perlu. Jangan percaya sama laporan. Jokowi menambahkan bahwa belusukan adalah salah satu cara untuk mendengar keluhan-keluhan. Yang paling penting bagi pemimpin adalah mampu mendengar keinginan dari masyarakat. Keinginan itu harus ditangkap, keinginan akar rumput apa, keinginan masyarakat yang ada di bawah itu apa, baru menyampaikan visi misi kita. Supaya nyambung apa kebijakan dengan mereka, kalau sudah nyambung menyampaikan pesan mereka mudah. Karena menganggap belusukan memiliki fungsi dan berperan penting dalam menjalankan roda pemerintahan, Jokowi pun meminta kepada anggota kabinet kerja untuk melakukan belusukan guna mengetahui permasalahan dan menyerap aspirasi masyarakat. Begitu bekerja, para menteri pun ikut melakukan belusukan dengan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian gaya kepemimpinan lain Jokowi adalah demokratik, karena setiap bekerja selalu ingin mendengar, tahu keluhan rakyat dan kesulitan rakyat. Pemimpin yang mau langsung turun lapangan dan mendengarkan permasalahan dari warganya, maka akan mendapat laporan yang sebenarnya. Dengan demikian akan bisa langsung diambil tindakan, empati atau ikut merasakan perasaan atau penderitaan orang lain adalah karakteristik lain kepemimpinan Jokowi yang menonjol. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every sha-la-la-la, you feel something, do every sha